Shalom saudara-saudara seiman yang luar biasa. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan kesehatan dan sukacita yang melimpah dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa untuk memulai renungan malam hari ini. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Kami percaya Engkau telah menyertai, melindungi, menuntun kami melewati hari ini dengan selamat. Sekarang tiba saatnya kami mau duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu dengan taat. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, ayat Alkitab untuk renungan hari ini diambil dari Yosua 4 ayat 8-9. Demikian tertulis. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para iman pengangkut tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Kata Ibrani untuk Yordan berarti yang turun. Sungai itu mengalir turun dari sebuah kota bernama Adam menuju ke Laut Mati. Jadi, arti rohaninya adalah dari sebuah sumber yaitu Adam mengalir turun kematian rohani yang berakhir di dalam kematian kekal. Jadi, sungai Yordan adalah sungai kematian. Menyeberangi sungai Yordan ke tanah perjanjian tidak melambangkan mati dan masuk ke sorga, karena tanah perjanjian berisi musuh-musuh Allah dan ada banyak peperangan yang harus dihadapi. Hal ini hampir tidak mungkin melambangkan sorga. Tanah perjanjian melambangkan kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, dikuatkan oleh Roh Kudus, dan dikendalikan oleh Roh Kudus, di mana Allah memperoleh kemenangan untuk umat-Nya dan melalui umat-Nya. Yosua 3 ayat 1-2 berkata, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Sebelum bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, mereka menunggu selama 3 hari. Saat itu sungai Yordan sedang meluap. Apakah yang saudara pikirkan ketika ada kata 3 hari dan sungai kematian? Ya, itu melambangkan kematian Tuhan Yesus selama 3 hari sebelum akhirnya ia bangkit. Ketika akhirnya Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam diminta berjalan di depan sambil mengangkat tabut perjanjian Tuhan. Mari kita baca dalam Yosua 3 ayat 16. Demikian tertulis. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Mujizat di mana sungai kematian berhenti mengalir dari Adam adalah contoh tentang peristiwa kematian Tuhan Yesus di Golgota.
Di kayu salib, Tuhan Yesus telah menghentikan jejak hidup Adam dari kita semua. Dia memutuskan aliran dosa dari Adam kepada kita semua. Setelah itu, kita sampai pada inti renungan kita hari ini, yaitu 24 batu peringatan. Ketika para imam masih berdiri di tanah kering di tengah sungai Yordan, sementara seluruh bangsa Israel selesai menyeberang sungai Yordan, maka Tuhan menyuruh Yosua melakukan dua hal, yaitu yang pertama, meminta 12 orang dari setiap suku bangsa Israel untuk mengangkat batu dari tengah sungai Yordan ke seberang sungai Yordan untuk mendirikan tugu peringatan. Dengan kata lain, mengangkat batu dari sungai kematian ke tanah perjanjian. Hal ini berbicara tentang anugerah kebebasan untuk memilih yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak memaksa siapapun untuk menjadi manusia baru di dalam Kristus. Masing-masing orang bertanggung jawab untuk menerima atau menolak anugerah hidup kekal yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Identitas baru orang percaya adalah orang yang menyeberang dari kematian rohani ke kehidupan rohani. Yang kedua, Yosua mendirikan tugu peringatan dari 12 batu di tengah sungai Yordan. Hal ini berbicara tentang identitas lama kita yang terkubur di tengah sungai kematian dan merupakan contoh perjanjian lama tentang penguburan manusia lama. Saudara terkasih, 24 batu peringatan yang terbagi 2 kali 12 batu peringatan merupakan suatu lambang dari identitas lama dan identitas baru kita di dalam Tuhan. Identitas lama kita telah terkubur di tengah sungai kematian, yaitu sungai Yordan, sedangkan identitas baru kita berada di tanah perjanjian, yaitu di dalam Kristus. Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan malam ini sebagai pembelajaran kita semua mengenai kejadian-kejadian di Perjanjian Lama yang merupakan perlambang kejadian-kejadian di Perjanjian Baru. Allah kita yang luar biasa telah merancangkan segala sesuatu yang terjadi secara mendetail untuk menggambarkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Saudaraku, kita akan menutup renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang sangat baik, terima kasih untuk berkat firman-Mu malam ini yang mengajarkan kepada kami bahwa segala sesuatu sudah Engkau rancangkan dengan saksama, sudah Engkau persiapkan dengan sempurna untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan masa depan yang penuh pengharapan. Identitas lama kami telah terkubur dan identitas baru kami ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Saat ini kami mau beristirahat. Berikanlah kepada kami damai sejahtera-Mu yang memelihara kami sepanjang malam dan perlindungan terhadap semua hal yang jahat. Ketika kami bangun besok pagi, biarlah kami memperoleh kekuatan yang baru dan berkat-berkat yang baru dari Engkau. Bapa, kami juga mau berdoa bagi kota tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Indonesia, berkatilah pemimpin-pemimpin negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.